Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, langkah baiknya kita berdoa dulu nih. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk hari ini, siapa ya yang belum join ini? Kayaknya masih belum lengkap ya, anak muridnya. Iya Bu, tadi Putri berkabar lagi ada kendala sinyal. Oh, baik. Tolong ya Nurul sampaikan kepada Putri untuk segera join, karena kita mau mulai. Baik Ibu. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingat nih apa yang udah kita pelajari di minggu lalu? Saya izin menjawab, Bu. Minggu lalu, seingat saya itu kita membahas mengenai teori-teori persediaan, terus juga kita bahas tentang penilaian persediaan dengan sistem perpetual, Bu. Ya, benar banget nih Putri. Karena minggu kemarin ya kita udah bahas nih teori-teorinya dan juga kita bahas salah satu sistem yaitu sistem perpetual. Jadi untuk hari ini sedikit gambaran aja sebelum Ibu nanti akan memulai menyampaikan materi hari ini. Jadi dalam sistem periodik itu yang akan kita bahas hari ini terdapat 3 cara untuk menghitung nilai persediaan, yaitu ada LIFO, FIFO, average. Setelah Ibu memaparkan materi ini, Ibu mengharapkan nih sekalian bisa menentukan nilai persediaan dengan menggunakan ketiga metode tersebut. Nah, untuk kegiatan hari ini yang pertama itu, Ibu akan memaparkan materi dulu ya, beserta contoh-contoh soalnya, kemudian kalian akan mengerjakan latihan melalui Google Form yang Ibu kasih di grup WhatsApp linknya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu. Tidak ada, Ibu. Belum ada Ibu. Baik, Ibu lanjutkan aja ya dengan memaparkan materi untuk hari ini. Nah, anak-anak, apakah slideshow Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Karena minggu kemarin kita sudah membahas mengenai teori-teorinya dalam persediaan dan juga penilaian persediaan dengan sistem perpetual. Jadi hari ini kita hanya akan mempelajari penilaian persediaan dengan sistem periodik. Nah, jadi selanjutnya itu untuk hari ini kita akan membahas metode first in first out, metode last in last out, dan juga average. Nah, yang pertama ini ada metode first in, first out. Metode ini adalah jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah pertama masuk, pertama keluar. Jadi barang yang pertama kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang akan pertama kali pula kita jual. Nah, untuk contoh soalnya itu ada ini. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik atau metode fisik. Nah, berikut ini adalah data yang diperoleh selama April 2020. Tanggal 1 April ada persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Pada 10 April ada pembelian nih 300 unit seharga 10.000. 21 April ada pembelian juga 400 unit seharga 11.000, kemudian 23 April pembelian 100 unit seharga 11.500. Kemudian pada tanggal 30 April 2020 persediaan akhir tersisa sebanyak 300 unit. Kemudian diminta hitunglah nilai persediaan akhir 30 April 2020. Jadi kita akan menghitung nih nilai persediaan akhir dengan metode FIFO. Nah, di sini adalah cara perhitungannya. Pertama itu kita masukin dulu nih semua transaksi seperti soal yang tadi 1 April dengan 10.000 jadi dapat 3 juta. 21 April pembelian 400 unit kita kalikan dengan 11.000 jadi dapat 4.400.000. Kemudian 23 April pembelian sebanyak 100 unit kita kalian dengan 11.500 mendapat 1.150.000. Nah, kemudian total dari semua persediaan yang ada itu ada 1.000 unit ya dengan harga
itu totalnya ada 41.500. Kemudian dengan ditotalkan semua ada 10.350.000. Kemudian kita cari nih persediaan yang terjual akhir di periode, yaitu 1.000 kita kurangkan dengan tadi 3.300 ini adalah dari persediaan akhir di 30 April ya. Kita kurangin aja, jadi 1.000 kita kurang 300 dapat 700 unit. Kemudian kita cari nih nilai persediaan akhirnya. Jadi di sini terdapat dari persediaan terjual akhirnya itu sebanyak 700 unit. Nah, kita cari nih di sini FIFO periodiknya. Karena first in first out, jadi kita ambil sisanya. Di 200 unit ini kita ambil di harga 11.000 di sini karena tadi tuh 700-nya sudah diambil di sini. 2 tambah 200 tambah 300 ada 500, dan kemudian kan 700 sama 500 itu sisa 200 ya, diambil dari sini. Jadi di sini tersisa 200 unit. Kita ambil ke sini. 200 unit dikali 11.000 ada 2.200.000, dan 100 unitnya karena yang 400 unit ini sudah habis, kita ambil dari yang 23 April 11.500, kemudian didapatkan 1.150.000. Dan nilai persediaan akhirnya ini langsung aja ditambahkan dari yang tadi menjadi 3.350.000. Dan untuk cara menghitung perhitungan HPP-nya itu mudah ya. Jadi kita tinggal kurangkan dari barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Barang tersedia untuk dijual tadi itu kita hitung di atas ada 10.350.000, kemudian kita kurangkan dengan persediaan akhir yang barusan kita hitung ada 3.350.000. Kemudian didapatkan HPP-nya sebesar 7 juta. Nah, untuk itu tadi adalah metode FIFO ya. Untuk metode ini apakah ada yang belum dimengerti nih dan ingin ditanyakan? Ibu, saya Nur Rahma izin bertanya. Tadi itu Ya. ada nominal sebesar 2.200.000. Itu dapat dari mana ya, Bu? Cara mudah untuk memahaminya bagaimana? Terima kasih, Bu. Nah, baik, jadi 2.200.000 ini ya, yang ini ya, berarti 2.200.000 ini itu didapat dari 200 unit dikalikan dengan 11.000. Jadi karena ini metode FIFO ya, first in first out, jadi yang pertama dikeluarkan atau dijual itu adalah barang yang pertama kali masuk. Jadi total unit kan ada 1.000. Nah, yang tadi Ibu sampaikan tuh 700, maka 700 unit yang terjual ini dikeluarkan dari persediaan yang awal dan pembelian di awal atau yang masuk duluan ya, Nur Rahma. Karena ini tuh kita menggunakan metode FIFO. Nah, bagaimana Nur Rahma? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, saya akan lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu ada metode LIFO. Jadi LIFO ini adalah last in, first out. Barang yang terakhir kali dibeli diasumsikan sebagai barang yang pertama kali pula kita jual. Jadi ini last, masuk terakhir, keluar pertama. Oke, next. Nah, di sini dengan contoh soal yang sama ya. Jadi kita akan menghitung dengan contoh soal yang sama untuk metode LIFO. Jadi nggak perlu Ibu bacain lagi ya. Nah, di sini kita hitung LIFO periodiknya. Dengan persediaan yang terjual akhir periodenya itu masih sama, yaitu 700 unit. Jadi 700 unit ini kita ambil dari 100, ditambah 400, jadi 500. Dan kemudian ada sisanya itu kita ambil yang dari pembelian di tanggal 10 April. Kemudian untuk menghitung LIFO periodiknya itu karena sisa 300 unit kita ambil dari tanggal 10 April, yaitu tadi 100 unit harga 10.000 jadi 1 juta, dan ada 200 unit seharga 9.000 jadi 1.800.000. Sehingga kita dapatkan nih nilai persediaan akhirnya itu ya ada 2.800.000 dengan perhitungan HPP yang sama ya, jadi tinggal kita kurangkan aja barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhirnya. Jadi tadi itu barang tersedia yang dijualnya 10.350.000,
Kemudian kita kurangkan aja nih. Sama 2.800.000. Nah, ini ada salah tulis nih. Ini harusnya 2.800.000 ya anak-anak. Terus jadinya HPP yang kita dapatkan adalah 7.550.000. Coba Ibu hitung dulu ya, apakah itu benar jawabannya? Bentar ya. 10.350 dikurang 3.800.000. Nah, di sini juga ada salah perhitungan. Ternyata jadi hasilnya itu 6.550.000. Seharusnya. Di sini salah ya perhitungannya. Di sini harusnya 2.800.000. Di sini 6.550.000. Baik. Di sini apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Baik, Nurul. Kenapa akhir dari HPP yang ada di metode FIFO dan MIFO itu berbeda hasilnya, padahal untuk datanya sama? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih, Nurul. Jadi, walaupun datanya awalnya memang sama, angkanya itu kan kita cara perhitungannya beda ya. Karena ini untuk beda metode dan juga beda pendekatan. Jadi itu nilai akhir yang kita dapatkan pasti akan jadi berbeda. Begitu Nurul, apakah sudah dapat dimengerti? Baik, Ibu, sudah dapat dipahami. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Apa ada lagi nih yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan lanjutkan ya untuk membahas materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya itu ada untuk metode average, jadi biaya rata-rata. Jadi pada metode ini ya, biaya-biaya itu dibandingkan terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata per unit harga pokok penjualannya. Nah, biaya rata-rata terhitung per unit ini kemudian ditentukan dengan membagi total biaya setiap barang yang tersedia untuk dijual selama satu periode dengan jumlah unit barang yang terkait. Cara penghitungannya itu kita masih menggunakan contoh soal yang sama. Jadi dimintanya itu untuk menghitung nilai persediaan akhir 30 April 2020 dengan beda metode, yaitu metode average. Di sini ada perhitungannya. Nah, kemudian ada perhitungan untuk nilai rata-rata terimbangnya. Cara untuk mencari nilai persediaan di sini ada persediaan barang akhir, kita tinggal kalikan dengan total biaya persediaan barang dagang dibagi dengan total unit. Nah, tadi persediaan akhir kan diketahui 300 unit ya, dan untuk perhitungan total biaya barang dagangnya itu ada 10.350.000 seperti yang udah kita hitung tadi, dan totalnya ada 1.000 unit. Nah, tinggal kita hitung dan dapat di nilai persediaan akhirnya yaitu 3.150.000. Kemudian untuk mencari HPP-nya itu dengan metode yang sama seperti tadi. Barang tersedia untuk dijual tinggal kita kurangkan aja nih dengan persediaan akhir dan dapat yaitu 7.245.000. Kayak itu metode terakhir ya dari sistem penilaian persediaan yang akan kita bahas hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh langsung nih kalian tanyakan aja ke Ibu ya. Baik, Ibu. Ibu akan lanjutkan ke syarat penyerahan barang. Yang pertama ini ada free board shipping point atau FOB shipping point. Nah, barang dagang diserahkan di gudang penjualan. Kemudian biaya angkut barang dagang menjadi tanggungan pembeli sejak barang itu diserahkan di gudang penjual. Yang kedua itu adalah risiko barang rusak atau barang yang hilang itu sejak diserahkan di gudang penjual menjadi tanggungan kepada pembeli. Nah, yang ketiga ini adalah transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak saat barang diserahkan di gudang penjual. Nah, ada pembahasan terakhir itu adalah
syarat penyerahan barang. Yang kedua yaitu ada free on board destination point atau FOB destination point. Kemudian ini adalah barang dagang diserahkan ke gudang pembeli, kemudian akan terjadi biaya pengangkutan barang sampai barang diserahkan itu di gudang pembeli menjadi tanggungan para penjual. Dan resiko atas barang selama dalam perjalanan itu akan menjadi tanggungan si penjual. Kemudian itu transaksi dianggap telah terjadi nih dan dapat dibukukan itu sejak saat barang diserahkan di gudang penjual. Next. Nah, sekian ini materi dari Ibu ya. Baik, kita udah ada di akhir nih. Tadi itu merupakan lanjutan ya yang Ibu bilang tadi materi dari minggu kemarin. Sekarang Ibu mau mengecek pemahaman kalian mengenai materi tadi. Jadi di sini ada linknya nih, link untuk yang tes hari ini. Kalian silahkan buka link yang sudah Ibu berikan ke kalian di grup WhatsApp kelas kita. Persiapkan diri dulu ya. Kalian buka linknya, terus apabila udah siap nanti beritahu ke Ibu ya. Silahkan dibuka linknya. Baik, Ibu. Ibu stop share dulu ya, biar Ibu bisa ngeliat muka kalian. Ya. Bagaimana? Apakah udah dibuka dan udah siap semua? Maaf Bu, saya masih terkendala sinyal, jadi masih loading. Baik. Baik, untuk yang lain gimana? Apakah sudah bisa terbuka? Saya sudah bisa, Ibu. Saya juga sudah bisa Bu. Baik, alhamdulillah. Langsung aja ya anak-anak untuk dikerjakan dengan teliti ya. Ibu berikan waktu 10-15 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Baik, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, udah 10 menit nih anak-anak. Silahkan langsung dikirim ya jawabannya biar langsung Ibu lihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Jadi apakah semua sudah submit jawabannya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu.
Oke. Bentar ya, Ibu lihat dulu hasil dari kalian. Wah, alhamdulillah bisa dilihat sepertinya kalian memang udah paham ya. Karena Ibu lihat nih dari hasil tes kalian, yang benar nih udah banyak, salahnya cuma 1, 2 aja. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas ya jawaban-jawaban kuis kalian, karena sepertinya waktunya masih ada nih, masih tersisa. Jadi boleh untuk Nurul membaca soal kuis untuk nomor 1 sampai 3 terlebih dahulu yuk, Nurul. Baik, Ibu. Saya izin membacakan untuk soal nomor 1 sampai 3. Untuk soal nomor 1, salah satu metode penilaian dengan sistem fisik setiap barang yang dimasuk atau dibeli diberikan tanda pengenal khusus yang menunjukkan harga satuan sesuai dengan faktur yang diterima, merupakan pengertian dari metode A. Harga eceran, B. Rata-rata, C. FIFO, D. LIFO, dan E. Identifikasi khusus. Jawabannya adalah B. Rata-rata. Untuk soal nomor kedua, untuk menghitung nilai persediaan barang dagangan dapat menggunakan metode FIFO, yaitu metode yang menetapkan A. Harga jual lebih rendah, B. Harga barang, C. Barang terakhir masuk dianggap keluar pertama, B. Barang masuk pertama dianggap keluar terakhir, dan E. Barang masuk pertama dianggap keluar pertama. Saya menjawabnya di sini C. Barang terakhir masuk dianggap keluar pertama. Dan yang soal terakhir nomor 3, suatu metode yang menetapkan bahwa barang yang masuk terakhir dianggap dan dikeluarkan lebih dahulu adalah metode A. LIFO, B. Rata-rata sederhana, C. FIFO, D. Identifikasi khusus, dan E. Rata-rata tertimbang. Di sini saya menjawabnya yang A, Bu, yang LIFO. Bagus sekali. Terima kasih ya Nurul, jawabannya sudah benar semua. Oke, langsung aja Nur Rahma dilanjutkan dengan membacakan nomor soal 4, 5, dan 6. Baik, Bu. Untuk soal nomor 4, yaitu pencatatan persediaan barang dengan metode fisik digunakan untuk barang. Opsi yang A, yang harganya mahal. Opsi B, barang produksi massal. Opsi C, mempunyai spesifikasi khusus. Opsi D, yang bersifat langka. Dan opsi E, dengan kuantitas sedikit. Dan jawaban saya adalah yang C, mempunyai spesifikasi khusus. Untuk soal nomor kelima, yaitu sistem pencatatan yang menerapkan metode penilaian persediaan diterapkan pada tiap akhir periode saja adalah opsi A, pencatatan sistem fisik, opsi B, pencatatan sistem perpektual, opsi C, pencatatan balance, opsi D, pencatatan permanen, dan opsi E, pencatatan basic stock. Jawaban saya adalah pencatatan sistem fisik yang A. Lalu adalah singkatan dari opsi A adalah harga pemasaran produk, opsi B harga pokok penjualan, opsi C harga penjualan produk, opsi D harga pokok pemasaran, dan opsi E harga produksi produk. Jawaban saya adalah yang B, harga pokok penjualan. Baik, terima kasih Nur Rahma. Tadi jawaban 5 dan 6 sudah benar, tapi untuk nomor 4 itu yang benar itu adalah jawaban yang E, yaitu dengan kuantitas yang lebih sedikit. Mengapa? Mengapa jawabannya yang E ya? Karena itu dalam melakukan perhitungan dengan metode fisik itu lebih rumit dibanding dengan metode perpetual ya. Jadi kita gunakan untuk persediaan dengan kuantitas yang bisa dibilang itu tidak banyak. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 8, 9, 10 dengan nomor 7 juga dibacakan oleh Putri. Silakan Putri. Ibu izin menjawab nomor 7. Tujuan dilakukan penilaian persediaan adalah jawabannya yang C, Bu. Untuk mengetahui nilai persediaan pada periode tertentu dan untuk menentukan besarnya harga pokok penjualan barang dagang. Lalu nomor 8,
berikut ini yang merupakan contoh penilaian persediaan periodik metode FIFO adalah jawabannya yang A. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Tuti menilai persediaan barang pada akhir periode dengan asumsi barang yang terakhir masuk dibeli dianggap yang lebih dulu keluar atau dijual. Untuk soal nomor 9 maksud saya, Bapak Prasetyo merupakan pemilik toko kelontong pada akhir periode. Bapak Prasetyo menilai persediaan dengan asumsi barang yang terakhir masuk dibeli dianggap yang lebih dulu keluar atau dijual. Hal ini berarti Bapak Prasetyo menggunakan metode jawabannya C yang FIFO. Dan yang terakhir nomor 10, PD Pandawa mempunyai data tentang persediaan sebagai berikut, di mana diminta tentukan nilai persediaan akhir barang tersebut jika PD Pandawa menggunakan sistem penilaian periodik atau fisik metode rata-rata sederhana. Jawabannya adalah yang B, 446.875, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, Put. Tapi Ibu izin koreksi ya. Jadi tadi kamu itu keliru di soal nomor 8. Jadi yang benar itu adalah pilihan yang D, karena FIFO first in first out itu kan pertama masuk dan pertama keluar ya. Jadi pilihan D itu yang paling tepat, yaitu dalam menjalankan usahanya, Ibu Tuti menilai persediaan barang pada akhir periode dengan asumsi barang yang lebih dulu masuk atau dibeli itu dianggap yang lebih dulu keluar atau akan dijual. Gitu ya, Put. Oke. Alhamdulillah semua sudah sangat baik ya dalam memahami soal-soal yang Ibu berikan. Karena waktunya nih kayaknya udah habis ya, jadi Ibu ingin memberi sedikit aja tambahan yang harus kalian ingat. Jadi metode pencatatan persediaan barang ini sebenarnya harus disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing. Jadi jangan sampai salah menggunakan metode. Karena apa? Karena ini tuh akan menyebabkan kesulitan mengelola barang dagangan. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu adalah metode penilaian barang, yaitu ada tadi FIFO, LIFO, average juga itu bisa dihitung dengan menggunakan metode pencatatan barang pakai sistem periodik ataupun perpetual. Jadi itu boleh aja. Nah, jadi yang kamu juga itu bisa mengkombinasikan nih dua metode pencatatan tersebut dalam laporan keuangan usaha. Nah, alhamdulillah, semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan, kalian dapat memahami nih materi persediaan pada hari ini. Nah, jadi seperti itu ya. Dan untuk minggu depan kita itu akan membahas materi mengenai kas. Jadi dipersiapkan, dibaca buku modulnya untuk materi kas, dan untuk pertemuan hari ini Ibu kasih kalian tugas ya untuk di rumah, jadi tolong kerjakan studi kasus yang ada dalam modul mengenai persediaan untuk soal 1.1 dan soal 1.2. Dan untuk pengumpulannya nanti Ibu akan buatkan tempat di Miss Teams ya anak-anak. Jadi sebelum Ibu akhiri, apakah kalian ada yang ingin bertanya lagi nih? Tidak, Tidak, Ibu. Ibu. Baik, alhamdulillah jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri ya. Untuk kelas hari ini, mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dan salah perbuatan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu izin live ya anak-anak.